Nikita Mirzani dilaporkan atas dugaan pengancaman melalui media elektronik dan atau pengancaman dan atau TPPU. Laporan tersebut dilayangkan oleh pengusaha skincare bernama Reza Gladys. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisam Indradi mengatakan bahwa persoalan berawal saat Nikita Mirzani mereview produk milik Reza Gladys. Kemudian pada tanggal 13 November 2024, Reza Gladys menghubungi Nikita Mirzani lewat asistennya. Maksud Reza Gladys kala itu untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Nikita Mirzani. Namun respon kurang menyenangkan justru diterima Reza Gladys. Pihak Nikita Mirzani meminta uang sebesar 5 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut. Karena merasa takut dan terancam, pada tanggal 14 November 2024, Reza Gladys melakukan transfer dana sebesar 2 miliar rupiah ke sebuah nomor rekening atas nama tertentu. Transaksi tersebut juga dilakukan atas arahan Nikita Mirzani. Saat ini proses hukum atas laporan tersebut terus berjalan. Polisi juga sudah memeriksa 10 saksi atas laporan tersebut. Nikita Mirzani juga telah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Tidak hanya Nikita Mirzani, Dr. Oki Pratama juga diperiksa atas perkara tersebut. Di antaranya ialah flash disk, tangkapan layar percakapan WA, printout bukti transaksi hingga lembar kwitansi pembayaran. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu Nikita Mirzani dilaporkan ke polisi atas dugaan UU ITE dan pencucian uang. Pertama mendengar itu, saya yakin orang-orang dengan golongan berakal hanya akan bisa tertawa. Lalu berkata, aduh sudahlah, sudahi drama ini, terlalu banyak tingkah. Laporan seperti ini sudah makanan Nikita Mirzani. Bukan mandang remeh, Nikita Mirzani terkenal memang sudah barbar kalau bicara soal kebenaran. Gak nanggung-nanggung dia bisa sebut nama. Nah, kalau itu dimanfaatkan untuk dijadikan laporan, ya jelas akan terbukti tidak ada pelanggaran jika yang disebutkan kebenaran. Orang-orang mungkin sudah kebanyakan uang sampai nyempil di otak masing-masing kali. Gimana bisa yang awalnya diduga penyogokkan malah playing victim dan merasa diperas? Please siapapun Anda, saya tidak sebut merek, sudahi, jangan mau perpanjang masalah ini. Padahal udah mau finish loh soal kasus skincare ini. Tapi lanjut lagi dengan drama-dramanya ternyata. Masa iya sampai bulan puasa, Ramadan kali ini kita akan diwarnai dengan drama skincare? Yang saya tidak habis pikir adalah gimana loh yang awalnya kamu sendiri yang ketakutan atas produkmu, lalu kamu cari Nikita Mirzani untuk menyelamatkanmu. Kamu memohon-mohon tapi karena tidak sesuai ekspektasimu lalu kamu merasa diperas. Dari caramu takut saja menandakan ada sesuatu di produkmu. Kan malah tambah bikin konsumenmu overthinking dengan produkmu. Justru timbul pertanyaan, apa hal terbesar di balik produk itu sehingga memicu kekhawatiranmu? Padahal Nikita yang selalu dibilang suka nimbrung di setiap masalah. Tapi faktanya orang lupa, justru yang membuat permainan adalah lawannya. Kemudian lawannya lah yang mengajak ikut serta. Tapi ujung-ujungnya belajar jadi tai. Ya sudah, sekalian aja menjadi tai. Beberapa waktu yang lalu, Nikita Mirzani, dokter detektif, Dr. Oki, dan Mail dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys di Polda Metro Jaya atas tuduhan dugaan pemerasan, tindak pidana pencucian uang, serta pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah guys, apakah ini bentuk kriminalisasi ataukah memang mungkin ada unsur pidananya? Yuk kita analisa secara hukum. Gimana kalau dibilang pemerasan? Lalu mereka lah yang mencari Nikita Mirzani. Jadi pada dasarnya belum ada ya guys keterangan resmi dari kedua belah pihak, baik itu dari Nikita Mirzani ataupun Dr. Reza Gladys yang menyatakan bahwa memang betul adanya penyerahan sejumlah uang. Tapi jika kita lihat dari video-video yang beredar nih, Nikita Mirzani dan Mail pernah memberikan statement. Berdasarkan statementnya Nikita Mirzani dan Mail ya guys, memang sepertinya patut diduga mereka menerima sejumlah uang. Tapi apakah hal tersebut dapat langsung dikategorikan sebagai bentuk pemerasan? Sekarang mari kita bedah dengan pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka. Pasal yang pertama adalah pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Berdasarkan pasal ini guys, pemerasan itu terjadi jika seseorang memaksa orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang ataupun barang dengan ancaman atau paksaan. Jadi secara singkatnya intimidasi ya guys. Apakah ada intimidasi?
Kemudian pertanyaan hukumnya nih guys, apakah Dr. Reza Gladys menyerahkan uang itu karena takut ataukah memang karena ada kesepakatan bisnis? Misalnya tidak mau skincare-nya direview. Pasal berikutnya adalah pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Jika kita kaitkan ya guys dengan pasal sebelumnya, sepertinya pasal ini mengarah ke pemerasan digital atau intimidasi melalui media sosial. Jadi memang ya di era medsos sekarang ini terkadang bisa terjadi secara digital. Pertanyaan hukumnya nih, apakah review dari Doktip dan komentar-komentar Nikita Mirzani di video-videonya Dr. Reza Gladys ya dapat dianggap sebagai bentuk ancaman? Selanjutnya adalah pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang TPPU atau Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah, kasus ini juga dikaitkan dengan TPPU ya guys, yang terjadi jika uang hasil kejahatan dialihkan atau disamarkan. Pertanyaan hukumnya nih, apakah uang dari Dr. Reza Gladys itu dialihkan ke rekening lain atau disembunyikan? Pertanyaan selanjutnya, apakah ini kriminalisasi? Jadi memang ya guys, banyak yang menduga ini bentuk kriminalisasi terhadap Doktip, Nikita Mirzani, dan lain-lain karena telah membongkar dugaan mafia skincare. Dapat hukum saya guys, menurut saya jika memang ada bukti nyata ya bahwa mereka benar-benar melakukan pemerasan, maka ini bukan kriminalisasi ya guys, melainkan kasus hukum yang sah. Tapi jika kasus ini tidak terbukti ataupun mengada-ngada, maka bisa dikategorikan sebagai bentuk kriminalisasi atau pembungkaman. Buat salah satu dokter, lanjutkan, gak usah takut, ya kan? Ada salah satu dokter yang sedang dibahas kemarin barusan pun lewat VT-nya di beranda TikTok aku, ada yang ngebahas salah satu dokter yang sedang melaporkan wanita, salah satu public figur yang katanya selalu penggiringan opini publik, sedang dilaporkan dengan undang-undang ITE kalau nggak salah barusan ya, dengan laporan pemerasan dan apa tadi aku agak lupa gitu kan, tadi ada akun yang ngebahas dia gitu. Jadi kalau menurut aku buat si dokter yang ngelaporin itu jangan takut, lanjutkan. Kalau aku sih jujur aku lebih kayaknya kebenaran lebih berpihak sama si dokter itu deh. Kalau menurut aku 70% atau 75% aku lebih percaya ke dokter itu ya gitu. Kalau sama yang ono seujung kuku pun aku nggak percaya, sumpah demi Allah nggak percaya ya. Kalau aku pribadi, kalau seujung kuku pun aku nggak percaya dengan ucapannya dia, apa yang dia ucapkan gitu. Karena emang faktanya, nyatanya gitu, walaupun pengikutnya dia itu besar, faktanya, nyatanya ibarat orang makan, dia nggak selalu dia. Jadi kalau orang makan kan harus dihabisin. Itu nggak, kalau habis makan digigit 1 gigi 2 gigi dia tinggalin. Nanti makan yang lain segigit 2 gigi dia tinggalin. Kalian bisa pahamin nggak kata-kata saya? Artinya apa? Jadi ketika ada sesuatu yang ini belum kelar, udah lari ke sini, ini belum kelar, lari lagi ke situ. Jadi kayak mangkrak gitu loh. Jadi kayak mau bikin rumah, jadi aja belum, baru pondasi ya. Ibaratnya baru pondasi, bata ditumpuk, udah ditinggalin gitu aja, dilupain. Terus lari lagi ke sini, lari lagi ke sana. Aduh, dari ucapannya nggak ada yang bisa dipegang gitu loh. Nggak ada gitu loh. Jadi mohon maaf, sorry, seujung kuku pun aku nggak percaya dengan yang ono gitu loh. Karena apa ya? Ya kalau masih banyak yang percaya mungkin ya sifatnya sama, perilakunya sama, terus mungkin kedua-duanya mungkin orang-orangnya dia. Cuman kalau kayak aku pribadi, jujur ya Allah, seujung kuku pun apakah aku suka sama dia? Jujur sama orangnya, sesama ciptanya Tuhan, ciptanya Allah aku suka. Tapi sama sifat dan perilakunya, jujur wallahi ya, aku nggak suka. Sama orangnya suka gitu, tidak menghina orangnya gitu loh. Sama-sama cantik, saya cantik, dia cantik, kan ibaratnya kan kayak gitu. Cuman dengan sifat dan perilakunya, jujur saya tidak suka. Jadi kalau ada yang tanya, kamu kok kayak benci banget sama dia, pembenci dia? Kalau benci sama orangnya sih enggak, ya saya jawab. Tapi sama sifat dan perilakunya, saya kurang suka. Bahkan kalau dibilang 100% saya tidak suka dengan, bukan berarti saya so suci, saya sendiri pun tidak baik gitu. Tapi seenggaknya tidak baik-baiknya kamu, janganlah kamu menghina orang lain. Dan ya kalian paham lah ya, nggak usah saya ucapkan. Dan buat si dokter, lanjutkan, nggak usah takut, lanjutkan gitu. Jadi kayak tunjukkan bukti-bukti yang kuat gitu. Orang kayak gitu emang harus dilawan gitu. Jadi orang kayak gitu ya sebenarnya nggak usah dilawan juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau dilawan ya
nggak usah takut gitu, maju aja udah maju. Karena inget ya, kalau buah udah busuk di pohonnya nanti akan jatuh sendiri ya. Buah udah busuk di pohonnya nanti jatuh sendiri. Tapi kalau mau buat kalian lah ya, buat kalian di luar sana, wajar lah ya ketika kita difitnah di ini di itu gitu. Sabar itu ada batasnya, tergantung orangnya. Kalau mau dilaporkan, laporkan dengan bukti-bukti yang kuat gitu. Kalau kalian mampu bersabar, ya udah biarin aja gitu. Nanti juga jatuh sendiri. Lagian dia tuh juga nanti jatuh lah, dia itu udah kurang kepercayaannya orang itu sama dia, nanti kurang kepercayaannya sama dia tuh nanti kurang. Mungkin lebih kayak, mungkin dia selama ini mungkin bum, ntar dia gini, nggak sakit aja untung gitu aja.